Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya menyapa semua Sobat Anis Kembang dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah cuaca yang ekstrim seperti saat ini. Kemudian teman-teman tidak lupa diberi kebahagiaan, kesuksesan di dalam pekerjaan maupun di keluarga. Nah, bagi yang hobi merawat burung anis kembang juga diberi kemudahan dalam hal merawat burung anis kembangnya sampai rajin ngerol. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk ke WA saya maupun yang telepon ya, terkait kondisi burung anis kembangnya di musim penghujan yang ekstrim ini. Tidak ada panas, kemudian hujan sehari-hari, anginnya dingin. Ini burung anis kembang lomba saya ini kok jadi ndak stabil birahinya, seperti itu. Kok waktu dilombakan jadi nakal, padahal settingan tidak dirubah. Nah, kemudian bagi teman-teman yang rumahan juga seperti itu, baru beli 3 hari, waktu dipantau di tempat majikan lama ngerol seharian, sangkarnya diontang-anting tetap ngerol 3 hari di rumah saya langsung cuman ngeplong dan ngeriwik saja tanpa mau ngerol, seperti itu. Kemudian yang baru selesai ganti bulu juga gitu. Kenapa ya? Selesai ganti bulu kok cuman ngeriwik aja, kok ndak ngeplong, ndak ngerol seperti sebelum mabung. Nah, teman-teman, kondisi atau fenomena seperti ini di cuaca yang ekstrim ya, cuaca hujan yang ekstrim ini saya katakan sangat wajar, karena birahi burung anis kembang itu secara nalurinya dia itu birahinya diarahkan ke birahi kawin. Nah, saya sendiri di rumah juga gitu teman-teman, mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi ada yang memang akhirnya saya jodohkan ya, karena sudah diterapi macam-macam ndak kunjung berhasil, ya saya kawinkan aja ya, siapa tahu nanti jadi trotol anis kembang yang pakai ring Sobat Anis Kembang seperti itu teman-teman ya. Didoakan sajalah semoga berhasil, karena memang induk jantannya sama induk betinanya adalah terah-terah yang bagus lah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya akan memberikan solusi kepada teman-teman. Semoga solusi ini cocok ya buat kondisi burung anis kembang yang cuman ngeplong dan ngeriwik ya, sampai pagi ngeplongnya, selanjutnya siang sampai sore ngeriwik. Nah, teman-teman, kalau di video saya yang dulu itu kan saya ajak teman-teman membaca birahi burung itu dari kotoran ya. Cuman teman-teman ini yang pemula juga agak sungkan sama saya, masa saya tuh ngirimi foto dan video kotoran burung ke Fendi lewat WA. Nggak apa-apa sih sebetulnya teman-teman. Apa ada cara lain sih yang lebih mudah bagi pemula atau bagi yang enggak suka kirim-kirim foto kotoran gitu loh Ada, saya jawab ada ya. Teman-teman bisa pakai cara mengetahui kondisi birahi burungnya itu over birahi atau kurang birahi, itu bisa pakai 2 cara selain kotoran. Cara yang pertama yaitu cara pada saat kita memberi makan extra fooding ya, itu seperti itu teman-teman. Nah, itu cek dulu ya. Caranya gini teman-teman, pagi ya, ini rawatan mulai pagi ya teman-teman ya, buka kerodong, dicek bulunya mengembang apa tidak, bulu selimut itu teman-teman. Kalau bulu selimutnya mengembang, berarti dia pada saat malam istirahat dia mengalami penurunan suhu tubuh, karena mungkin suhu tubuhnya menjadi turun ya, itu bisa jadi karena angin yang dingin mungkin masuk di rumah, seperti itu. Jadi dia butuh menghangatkan badan, seperti itu. Nah, itu dicek dulu. Kalau memang iya, berarti teman-teman bisa mengevaluasi kira-kira
yang aman dari hembusan angin dingin itu di rumah teman-teman itu yang posisi yang di mana? Teman-teman yang lebih tahu lah. Atau bisa juga kain kerodongnya lebih ditutup rapat ya, atau dipilih yang lebih tebal seperti itu. Itu solusi untuk burung yang kedinginan pada saat malam hari ya, pada saat dia tidur. Nah itu. Kemudian sekarang teman-teman berikan jangkrik ya. Kalau cacing gimana Om? Ya kasih cacing, tapi ukurannya yang seukuran jangkrik aja lah panjangnya. Ya 1-2 cm seperti itu. Nah kita berikan. Nah ketika dia langsung makan, satu kita kasih langsung makan. Oke, ditelan. Kasih yang kedua teman-teman. Kedua dimakan juga Om, ditelan cepet Om. Yang ketiga dimakan Om, tapi lebih lama makannya, tidak secepat yang jangkrik pertama dan kedua. Oke, tapi ditelan Om, nggak diemut. Oke, kita kasih jangkrik lagi keempat. Tetap Om, keempat dimakan tapi dia ke bawah Om. Makannya di bawah di karpet, tidak di pangkringan. Tapi dimakan Om. Yang kelima Om. Nah, dicoba ya, teman-teman coba. Waduh Om, bener Om. Yang kelima ini jangkriknya mulai diemut Om, tidak segera ditelan. Nah, berarti kalau sudah seperti itu teman-teman ya, positif burungnya kurang birahi gitu ya. Jadi dia butuh banyak makan extra fooding untuk membuat kondisi birahinya itu menjadi normal atau fit ya kondisinya. Jadi itu caranya teman-teman. Nah terus takarannya berapa Om? Nah ya, ketika jangkriknya diemut yang kelima ya sudah dikunci di 5 itu. Besoknya diulang, besok paginya diulang, kasih 5. Terus lusanya diulang, kasih 5. Nah nanti dicek, kalau birahinya mulai naik, itu nanti jumlah jangkrik yang dimakan pasti berkurang ya. Kasih 4 tuh Om, sekarang sudah diemut. Nah, terus hari ke-5 misalkan atau hari ke-7 Om dikasih 2 itu sudah diemut. Nah seperti itu. Nah itu berarti birahinya mulai naik. Nanti pasti ada perubahan di kicauannya. Yang awalnya cuma ngeplong ngeriwi, akhirnya ngeplong ngerol, terus ngeriwi tengahan seperti itu. Ya itu teman-teman, itu yang kurang birahi. Sekarang kalau yang over birahi, biasanya teman-teman ya, pagi dikasih jangkrik 1 itu langsung diemut. Pasti itu sudah nggak langsung dimakan, dibuat mainan, diemut, naik turun, muter-muter sambil bunyi cik 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 cek 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 cek. Nah itu berarti burungnya kalau ngeplong ngeriwik di pagi hari dengan posisi jangkrik pertama itu sudah diemut, berarti itu mengalami over birahi. Nah itu teman-teman, cara pertama dengan melihat cara makan jangkrik. Nah sekarang teman-teman bandingkan ya, pakai cara yang kedua. Jadi 2 cara ini harus dikerjakan oleh teman-teman. Nah cara yang kedua adalah mandinya. Nah itu teman-teman ya, dicek mandinya. Burung yang kurang birahi begitu dipindah ke keramba mandi, dia transit atau parkirnya terlalu lama. Bisa 2 menit, bisa 3 menit, tidak langsung mandi. Dia itu seperti mikir-mikir gitu loh. Mau mandi itu kayak seperti takut sama air gitu loh. Padahal ya biasanya mandi dengan air. Gitu teman-teman. Itu yang kurang birahi. Om, apakah dia akhirnya mandi? Biasanya langsung mandi juga gitu ya. Setelah 3 menit gitu, akhirnya dia masuk ke air. Mandinya sebentar, muter-muter sekali, terus naik, nidis-nidis, disuruh mandi lagi sudah kayak males gitu lah. Seperti dia pilih masuk ke sangkar kembali. Nah untuk memastikannya teman-teman cukup ya, pintu sangkar dibuka dihadapkan dengan pintu keramba mandi yang dibuka. Usahakan supaya pintunya baik keramba mandi maupun sangkarnya tetap terbuka, tidak turun. Nah nanti kalau dia mau mandi lagi kan enak ya, dia mandi lagi. Nanti kalau sudah merasa cukup, dia akan masuk ke dalam sangkar seperti itu. Pastikan posisi pintunya rapat ya, mepet gitu ya, jadi tidak nerobos ke samping kiri maupun kanan. Jadi masalah itu nanti. Nah kemudian untuk burung yang birahinya tinggi bagaimana Om? Begitu pintu keramba mandi dibuka, dia masuk, pindah, parkir dulu di itu kayu tangkringan ya.
Nah, biasanya 1 menit kemudian dia masuk. Atau kalau birahnya terlalu tinggi, dia langsung nyebur. Itu pasti. Sudah langsung dia muter-muter, nyelam gitu, muter-muter. Mandinya itu seperti burung kesurupan itu loh. Mandinya enak sekali gitu. Nah, bisa terulang 2 sampai 5 kali kayak gitu. Kalau cuma 3 kali ya enggak apa-apa, memang birahinya tinggi. Nah, dia butuhnya mandi 3 kali. Yang penting itu tadi loh, teman-teman, proses mandinya itu dari parkir, transit di kait tangkringan, masuk ke air itu yang cepat. Itu kalau birahi. Kalau yang kurang birahi mandinya lama. Itu aja dilihat seperti itu. Sekarang solusinya kalau yang kurang birahi, ya teman-teman, caranya tadi cukupi dengan extra fooding yang bersifat hangat seperti jangkrik alam. Terus kemudian furnya bisa pakai yang protein mulai 14% sampai 21%, ya seperti itu. Adanya yang terkenal itu fur yang paling laris, misalkan merek Topsong, ya kayak gitu teman-teman. Silakan pakai yang warna kuning yang ada telur sama madunya biar hangat. Nah, itu untuk yang kurang birahi. Nah, sekarang untuk yang over birahi, teman-teman lakukan rawatan 0 EF ya, jangan diberi extra fooding lagi untuk sementara waktu sampai birahinya normal seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau dirasa seminggu itu setelah di 0 EF kok burung masih tinggi ya ya, birahinya nggak turun-turun, silakan furnya dirubah atau diganti ke protein yang lebih rendah ya. Setahu saya yang paling rendah itu 10% proteinnya. Itu ada di toko online ya, mereknya Nabati yang warna kuning kayak gitu teman-teman. Itu jadi bisa pakai fur yang rendah protein seperti itu. Kebetulan proteinnya berasal bukan dari serangga tetapi dari sayuran dan buah-buahan seperti itu. Nah, untuk yang over birahi, teman-teman silakan kondisi burung hariannya dikerodong agar hangat, emosi naik untuk menekan birahinya seperti itu. Nah, kalau yang kurang birahi seperti apa, apakah dikerodong juga? Dicek dulu teman-teman ya. Kalau kotorannya menumpuk ya, kurang birahi, kotorannya menumpuk, silakan diablak seperti itu dan ditaruh di walaupun diablak, taruh di tempat yang tidak kena hembusan angin dingin seperti itu. Nanti kalau diablak biar birahinya naik nah, tapi tetap kena angin dingin ya percuma gitu ya, segala usaha kita sia-sia akhirnya seperti itu. Jadi yang kurang birahi tolong diablak tapi ditaruh di tempat yang tidak kena angin, usahakan hangat seperti itu ya teman-teman, agar metabolismenya berjalan cepat. Nah, seperti itu. Kemudian semisal ya pagi itu ada panas atau siang tiba-tiba ada panas, untuk burung-burung anis kembang yang mengalami over birahi silakan dijemur ya teman-teman. Nah, berapa lama ya, ini nanti teman-teman akan lihat progresnya ketika dijemur. Kemudian burung yang awalnya ngeplong riwi ya, ketika birahinya sudah mulai turun karena dijemur ya, itu dia akan ngerol itu, karena memang awalnya dia sudah bisa ngerol, cuman karena birahinya terlalu tinggi melampaui batas aman, akhirnya dia ngeplong riwi. Nah, jadi jangan heran waktu beli ngerol gitu, dapat 3 hari, dapat seminggu di rumah cuman ngeplong riwi. Nah, itu salah satunya kelebihan protein yang tidak bisa diurai menjadi energi, akhirnya burung mengalami over birahi. Nah, cara membakar kelebihan proteinnya yaitu dengan penjemuran. Teman-teman bisa cek nanti, kalau dijemur awalnya diem, mungkin rebahan, setelah itu dia bangun kemudian mulai ngerol, berarti ada hasil gitu loh, birahinya mulai turun. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di konten kali ini.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami kondisi burung birahinya tidak stabil, entah karena ketinggian birahi atau kurang birahi di cuaca penghujan yang ekstrim ini. Untuk yang baru nonton, kemudian dirasa channel ini bermanfaat ya, masuk akal, nah, silakan tekan tombol subscribe ya, dan loncengnya agar tidak ketinggalan info dari video-video saya yang terbaru. Nah, bagi yang merasa saya sudah subscribe Om, nah, tapi channel ini saya rasa enak ditonton gitu, masuk akal, punya banyak manfaat, silakan tekan tombol like dan di-share ke teman-teman yang lain. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya berharap video saya ini bisa dipraktekkan, bukan hanya dipahami, tapi juga bisa dipraktekkan dan mendapatkan hasil yang positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, salam satu jiwa, salam satu hobi Anis Kembang. Tatidut, krek krek.